kita akan cobakan bergabung dengan Prof. Hans dari Undip Semarang. Hari ini kebetulan nggak ngajar kayaknya. Jadi kita akan ajak diskusi ini. Assalamualaikum Pak Hans di Undip Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Prof untuk beberapa hal yang mau disampaikan di siang hari ini. Ya, terima kasih. Saya izin menyapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Sakur yang saya hormati dan sayangi, dan juga tim Wamima dan semua yang sedang hadir di acara hari ini. Terima kasih sekali untuk kajian hari ini. Saya mencermati dari awal tadi, menarik untuk mengangkat beberapa poin di sini, Buya. Yang pertama mengenai memiliki, yang kadang-kadang terfokus pada memiliki harta. Dalam psikologi itu kami punya ada satu slogan yang cukup bagus yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi daripada memiliki. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Kecenderungan manusia orang kebanyakan itu memiliki lebih banyak timbang menjadi lebih baik. Betul. Dan kebanyakan orang mengarahnya ke situ, lebih banyak. Tapi sayangnya ketika makin banyak yang dimiliki, di situ menumpang yang namanya mauku sendiri, keegoisan ini. Dan kemudian tadi oleh Buya dijelaskan, dan saya menjadi senang dengan pemahaman baru ini bahwa ternyata boleh memiliki tapi dibarengi dengan kedermawanan. Nah, ini yang menjadi tantangan, semangat berbagi. Ada nggak di tengah memiliki itu? Dan ini saya kira yang menjadi tantangan kebanyakan kita. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua itu tentang kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana terhubung dengan Tuhan, ternyata ada hijab. Dan tadi dikatakan bahwa hijab itu dispesifikan lagi, disebut sebagai nafsu, yang kemudian diperjelas sifatnya yang tidak bisa mati, dipukul bagaimanapun dia sembuh lagi. Iya. Di apa-apakan pun dia tetap bisa bertahan, karena memang dia seolah-olah atau tampaknya abadi. Dan dan ada resep bagus yang saya tangkap hari ini bahwa nafsu ini memang nggak bisa dibunuh. Nah, sifatnya yang bisa kembali lagi. Dan poin ketiga yang saya tangkap di sini adalah pentingnya mengendalikan nafsu itu sendiri, dan penentunya adalah Tuhan. Nah, kita hanya bisa berbuat baik supaya rasa sayang Tuhan kepada kita itu hidup, dan kemudian rasa sayang Tuhan kepada kita itulah yang menyelamatkan kita. Nah, terkait dengan poin-poin yang saya tangkap ini, Buya, muncul dua pertanyaan saja dari saya. Yang pertama tadi Buya sempat ucapkan sedikit tentang beberapa metode dalam rangka mengendalikan nafsu seperti mujahadah dan seterusnya. Itu kalau bisa mohon diperjelas sedikit tentang metode-metode ini. Dan yang kedua itu dalam bahasa Indonesia yang sering terdengar oleh saya, bahwa kata nafsu ini diterjemahkan sebagai keinginan. Beberapa penerjemahan seperti itu. Nah, kalau saya datang ke Buya karena ada keinginan yang mendorong saya untuk menikmati kajian-kajian Buya, keinginan seperti ini apakah pantas untuk dihubungkan atau diterima sebagai terjemahan atas nafsu, Buya? Saya kira dua pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Han. Poin-poin yang sudah disampaikan 3 poin dan kemudian 2 pertanyaan yang juga disampaikan hari ini tentang metode mengendalikan nafsu dan juga nafsu yang disamakan dengan kata keinginan. Ketika keinginan itu bersifat positif, apa itu juga pantas disebut nafsu begitu? Silakan Buya. Ya, jadi mujahadah, mulazamah, mudawamah, muzakarah, mujalasah, banyak sekali metodenya ya. Tapi semuanya mirip-mirip lah. Ya. Mujahadah itu bukan membantai nafsu kita, bukan memperkosa nafsu kita, tapi menjinakkan. Karena bagaimanapun juga, saya ulangi lagi, bahwa nafsu itu, dengan nafsu kita hidup ini
muncul keinginan, pengen pangkat, pengen harta, pengen nikah, pengen segala macam. Itu dari nafsu. Itulah yang membuat hidup ini menjadi meriah. Tanpa nafsu suram hidup ini. Ya, ada manfaatnya juga. Tetapi kan jangan terlalu liar gitu. Kira-kira bisa dikendalikan. Ibaratnya kita menunggang kuda sirkus. Ya, suruh nari bisa, suruh loncat bisa, kan gitu, sesuai kendali. Ini nafsu kita, ini kan nafsu binal, kuda liar yang tidak terlatih. Nah, kita sebagai penunggang adalah sebagai manusianya, dan kuda itu adalah sebagai nafsu kita. Saya mau nanya dulu, kekuatan fisik kuda dengan penunggangnya kuat mana? Ya kuat kuda dong. Nah makanya ketika kuda itu tidak terlatih, dia baru nangkap dari hutan, ya tentunya pelana kita tidak akan bisa mengendalikan gerak kuda. Kita tarik kanan, dia beloknya kiri, tarik kiri, belok kanan. Ya kita pukul, dia loncat, bukan lari. Ya kita terpelanting. Dan ketika kita mau mengarah ke arah barat, kudanya lapar, pengen ngeliat ada rumput. Ya dia belok ke kiri, ya dia makan rumput, dia tidak peduli dengan kita. Itulah nafsu kita, kadang-kadang seringkali kita berhadapan dengan nafsu yang binal seperti itu, seperti kuda liar. Jadi bagaimana? Ya dilatih dulu kudanya dong. Nah, melatih kuda ini sesungguhnya perlu ketelitian, kesabaran yang panjang. Nah, makanya mujahadah kan dia kata jihad juga, bekerja keras yang ulet gitu. Kuda ini meronta terus ingin lari. Kita ikat ya, dipatok yang kuat. Dia meronta, akhirnya kesakitan ya, hidungnya terikat dengan pelana itu. Berulang-ulang ya, terus menarik tambang yang dipatok yang besar itu. Lama-kelamaan dia yakin bahwa aku tidak bisa melarikan diri lagi. Menyerah dia, ya udah. Nah kalau sudah menyerah, kita nggak usah ngikat kuda keras-keras, asal dicangkolkan aja di tiang, udah dia jangan lari. Lihat nonton film koboi nggak? Film koboi itu. Ya, kudanya itu tidak diikat kuat, enggak, asal ditaruh di tiang, di satu kali putar aja, diikat juga enggak, sudah diikat itu diam, tidak lari. Nah nafsu juga seperti itu ketika kita melatih. Nah makanya latihan itu, makanya kuda diajak setiap hari ke lapangan, kita ajak muter-muter, ya kakinya kita ikat, ini ya matanya kita tutup, dikasih pelana supaya matanya jangan kemana-mana dan sebagainya. Nafsu juga sama, kita perlakukan seperti kita merawat kuda itu. Nah nanti lama-lama kita baru merasa nyaman. Kita mau kemana, ke barat, tinggal ceret gitu aja kan, dia jalan. Ya, begitu kita sampai tujuan, kita tarik pelananya, dia pun berhenti. Kita tepak bokongnya, dia jalan lagi, sudah otomatis. Nah, kuda itu akan selalu mengikuti komando dari majikannya. Suruh lari, lompat, ya dipukul pahanya, dia lompat sampai di sirkus-sirkus itu. Kuda itu luar biasa, bisa menari, bisa berbaris, bisa melompat masuk ke api bulatan-bulatan api dan dapat tepuk tangan dan sebagainya. Nah, nafsu kita ini kan tidak seperti itu, selalu memberikan perlawanan. Nah, makanya beberapa agama berbeda-beda cara mujahadahnya. Saya melihat di agama Hindu di India itu mujahadah mereka itu luar biasa. Ditidur di atas paku 15 hari, ya merendam. Profesor Han merendam di Sungai Gangga 1 minggu, tidak makan tidak minum 40 hari. Jadi betul-betul keras sekali mereka itu. Makanya saya melihat di dunia ini kebanyakan bangsa-bangsa yang punya
kesaktian ya, punten ya. Itu di India, Pak. Di India, bukan di Arab, bukan di India. Orang sakti itu yang bisa terbang, yang bisa makan beling, yang apa namanya, ya macam-macam lah, bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi dan sebagainya, itu banyak di India. Bahkan justru dalam biografi Adnan Khashoggi, orang Arab yang terkaya di Amerika, Adnan Khashoggi, itu sekretaris eksekutifnya orang India. Jadi setiap transaksi bisnis dengan siapapun dikonsultasikan dengan sekretaris eksekutif orang India. Ditekan nggak nih? Kata sekretarisnya, jangan Tuan Adnan Khashoggi, nggak usah tekan. Ya enggak. Kalau tekan, ya tekan. Dan setiap transaksi selalu berhasil dia sampai sekarang. Nah itu, jadi itu yang kedua. Kemudian kedua orang Islam. Di Jawa juga ada ya. Cara mengendalikan nafsu mujahadah itu dengan bertapa bersama ya kan, dengan puasa sedauh. Nah, makanya di dalam agama Islam juga sama seperti puasa Ramadan, puasa Syawal, Senin Kemis, ya kan begitu dan lain sebagainya. Kemudian namanya dengan zikiran-zikiran, ya, membaca la ilaha illallah sampai 100.000 ya, sampai nggak tidur. Kemudian ada puasa apa namanya itu mati geni ya jadi puasa 40 hari biasa, nanti terakhir 2 hari terakhir itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur dalam keadaan kosong. Itu saya akan mengatakan bahwa dalam kondisi kita mengosongkan diri, sudah tidak makan di atas seminggu tidak makan, itu mata kita banyak melihat hal yang dulu tidak pernah dilihat, Pak. Dan telinga kita mendengarkan suara-suara aneh yang tidak pernah kita dengar, Pak. Ya, disitulah kasyaf namanya kasyaf. Kasyaf itu apa ya? Diberi pengetahuan oleh Tuhan, bisa mengetahui tentang apa yang bakal terjadi, itu namanya kasyaf. Nah, tetapi ini anehnya mujahadah yang sifatnya terlihat seperti penyiksaan diri ya, di atas paku, tidak makan, tidak minum, merendam di air seminggu. Itu para fuqaha, ahli fikih, melihat dari perspektif fikih mereka, itu tindakan mujahadah semacam ini diharamkan, Pak. Diharam itu nggak boleh, menyiksa diri itu nggak boleh, fikih ya. Tapi ya sementara ini kita abaikan aja lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian juga termasuk pengendalian nafsu ini, punten ini Pak Profesor Han, mohon kalau salah duga saya diluruskan, termasuk juga tokoh-tokoh agama dalam Katolik khususnya, salibat yang tidak menikah tuh. Itu juga salah satu mujahadah juga untuk tidak terjebak dalam nafsu birahi. Karena bagaimanapun nafsu birahi kan merupakan biang keladi daripada kejahatan-kejahatan kita juga sesungguhnya. Nah itu. Jadi itulah kira-kira semua agama punya metode-metode yang berbeda dalam bermujahadah mengendalikan nafsu itu. Nah kemudian yang kedua, keinginan Pak Profesor Han untuk datang Serampian, ketemu dengan Buya Sakur, ingin kajian, apakah itu termasuk nafsu? Iya, memang nafsu juga. Tapi diberi nafsunya. Nah, kalau kita ingin mencuri, ingin berzina, itu namanya nafsul lawamah. Ya kan? Marah-marah segala macam namanya nafsul ammarah. Tapi kalau nafsu untuk kebaikan-kebaikan namanya nafsul mutmainnah, hanya diberi atribut yang berbeda tapi jenisnya sama nafsu, yaitu keinginan-keinginan. Kalau keinginannya baik ya namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang damai. Kalau pengennya marah-marah namanya nafsul ammarah, merusak, berbuat zina dan sebagainya. Jadi pada akhirnya sesuatu itu hakikatnya sama, tetapi ketika dalam tahapan implementasinya berbeda, maka diberi nama yang berbeda.
Jadi artinya bahwa secara terminologi memang seharusnya sekalipun hakikatnya secara substantif zatnya itu adalah sama, tetapi karena ada sifat tambahan ya sehingga berbeda dari yang aslinya, perlu diberi nama yang baru. Ini nama diperlukan gunanya untuk membedakan dengan sesuatu yang lain yang berbeda. Itu fungsi dari nama. Kenapa ini namanya kitab? Supaya tidak sama dengan kacamata. Kenapa kacamata tidak sama dengan ballpoint? Jadi nama itu untuk membedakan. Nah, ketika sama-sama alat menulisnya sama, substansinya sama, ini namanya ballpoint. Kalau itu namanya spidol. Kalau yang ini namanya potlot. Yang ini namanya pulpen. Makanya diberi nama. Alat untuk minum, ini namanya gelas. Kalau ada kupingnya maka diberi nama yang berbeda, namanya cangkir. Tapi kalau untuk nyebuk di gentong, pegangannya panjang, namanya gayung. Ya, kalau gelasnya itu besar, namanya mug. Sama untuk minum juga. Jadi itulah dalam dunia terminologi, nama mesti diberi nama yang baru sekalipun zatnya sama, ketika fungsinya berbeda maka diberi nama yang berbeda. Jadi memang namanya nafsu, tapi namanya nafsul mutmainnah karena dari mengikuti pekajian, dialog ilmiah itu mendapatkan meningkatkan intelektualitas kita, memberikan kedamaian di hati kita, makanya namanya nafsul mutmainnah. Itu kira-kira. Ya, demikian Prof. Han dari Undip Semarang. Beberapa jawaban atau tanggapan dari Buya sudah disampaikan di siang hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.